Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Khairu kiram azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih terkait dengan mengungkap berbagai kesalahan yang terkait dengan wudu bagian ke-6. Sebelumnya Anda telah menyebut 5 kesalahan. Yang ringkasnya pertama, mengucapkan niat dengan lisan. Yang kedua, tidak mengawali membaca bismillah saat akan berwudu. Yang ketiga, kesalahan yang terkait dengan madmadhah, istinsyaq, dan istinthar. Yang keempat, mengusap hanya sebagian kepala saat berwudu. Bukan diusap seluruhnya, tapi hanya sebagian kepala. Yang kelima itu termasuk kesalahan. Dan sudah Anda sampaikan di video kajian sebelumnya. Dan yang kelima, yang juga sudah Anda sampaikan adalah menggunakan air yang baru saat mengusap daun telinga. Padahal mestinya bahwa ketika kita mengusap telinga saat berwudu itu dengan air yang sama dengan yang kita gunakan saat mengusap kepala. Dan itu sudah Anda sampaikan dalam kajian di edisi kelima yang mengungkap kesalahan yang terkait dengan wudu. Dan sekarang kita masuk yang kesalahan yang ke-6, yaitu mengusap kepala dan telinga lebih dari 1 kali. Yang kita banyak dapati dari yang kita lihat sehari-hari, seseorang ketika berwudu, dia mengusap kepalanya, baik yang diusapnya itu sebagian atau seluruhnya, tapi jumlah usapannya itu 3 kali. Seperti saat dia membasuh tangan, membasuh wajah, demikian pula saat mengusap kepala, dia lakukan 3 kali. Juga sama saat mengusap kedua daun telinga, dia juga lakukan itu 3 kali. Sesungguhnya memang benar dalam hal ini ulama telah berbeda pendapat. Ada yang tadi saya katakan mengatakan bahwa mengusap kepala dan kedua telinga itu juga disunnahkan dan disukai dilakukan 3 kali. Ini diantaranya merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 59, pernah berkata, wa uhibbu, dan aku sangat menyukai, lau masaha ra'sah, jika seseorang tatkala berwudu itu mengusap kepalanya 3 kali, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wa wahidatan tujzi'uh, walaupun kalau dia mengusapnya 1 kali saja itu pun cukup, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi jelas teks perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ini menunjukkan beliau termasuk yang berpendapat uhibbu lau masaha ra'sah salasa, bahwa aku suka seseorang saat berwudu mengusap kepalanya 3 kali. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama yang lain, justru mengatakan tidak disukai dan tidak disyariatkan mengusap kepala maupun 2 daun telinga saat berwudu lebih dari 1 kali. Ini bahkan jumhur ulama menyatakan itu bukan sunnah.
Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam Fathul Qadir juz 1 halaman 33. Juga ini pendapat dari mazhab Maliki sebagaimana dapat kita simak dalam Hasyiah Ad-Dasuqi juz 1 halaman 98. Dan juga pendapat dari mazhab Hambali sebagaimana bisa kita simak dalam Al-Insaf juz 1 halaman 163. Dan dalam perkara ini, ana berkeyakinan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa khusus mengusap kepala dan daun telinga itu hanya satu kali dan tidak disunnahkan lebih dari satu kali adalah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Apa alasannya? Ada banyak sebenarnya alasan yang bisa ana sampaikan. Tapi pada kesempatan kali ini ana cukup beberapa saja agar perkara ini menjadi jelas. Yang pertama, saat seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana sih cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka saat itu Abdullah bin Zaid menjelaskan bagaimana tata cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya cukup panjang. Anak akan potong khusus yang memasuki pada bagian yang sedang kita diskusikan ini, yaitu terkait dengan berapa kali jumlah mengusap kepala dan telinga. Pada hadis ini lalu disebutkan bahwa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu summa adkhala yadahu, lalu disebut di sini Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu memasukkan tangannya itu ke bijana berisi air tempat wudhu tadi. Beliau masukkan tangannya ke tempat air tadi. Setelah itu apa yang dilakukan? Famasaha roksah. Beliau usap kepalanya dengan cara fa'akbala bihima wa adbaro. Beliau mulai dari ujung kepala, ubun-ubun, beliau tarik sampai ke belakang. Dan itu marrotan wahidatan. Nasnya langsung tegas. Dilakukan saat mengusap kepala dari depan ke belakang, itu beliau lakukan marrotan wahidah. Satu kali. Nasnya tegas, tidak perlu penafsiran. Dan hadis ini kesuhihannya tidak perlu diragukan. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 186 dan Muslim dalam sahihnya nomor hadis 235. Muttafaqun alaih. Itu hadis yang pertama. Yang tegas menunjukkan pengusapan kepala dalam wudhu hanya marrotan wahidatan. Satu kali. Hadis lain yang menunjukkan masalah ini adalah apa yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selesai sholat, beliau minta diambilkan tempat wudhu, semacam wadah air wudhu. Sahabat pada bingung, tadi kan udah selesai sholat, kok ini ambil air wudhu? Ternyata dijelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib saat itu radhiyallahu anhu sengaja pengen mendemonstrasikan kepada sahabat-sahabat yang lain, mengajarkan nih cara wudhu yang benar nih, kayak ini yang pernah saya lihat bersama Nabi SAW. Jadi sengaja Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan semangatnya ingin mempraktekkan, memberi contoh ke sahabat-sahabat yang lain yang barangkali belum terlalu paham untuk lebih jelas masalah wudhu. Maka hadis ini lagi-lagi cukup panjang. Ana potong yang terkait dengan masalah yang kita bahas saja. Di situ disebutkan, "Summa ja'ala yadahu fil ina." Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil air dari tempat wadah air tadi yang sudah disediakan tadi. Setelah itu apa yang beliau lakukan?
Famasaha biroksi. Setelah beliau ambil air itu, beliau mulai usap kepalanya marrotan wahidatan. Lagi-lagi di sini tegas. Redaksinya tanpa perlu takwil. Tidak perlu tafsir lagi. Marroh wahidah. Hanya sekali dilakukan saat mengusap kepala. Ikhwan, a'azanillah wa iyyakum. Dan pada ujung hadis tadi, setelah selesai sampai membasuh kaki, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Man sarrahu ayya'lama wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Barang siapa yang pengen belajar bagaimana cara yang benar tentang wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hadza. Maka seperti tadi yang saya contohkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada ujung hadis tadi. Hadis yang tadi saya bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor hadis 111 dan lain-lain. Al-Jurqani dalam Abatil wal Manakir juz 1 halaman 517 mengatakan hadis ini sahih. Syekh Mukbil rahimahullah dalam As-Sahih Al-Musnad nomor hadis 969 juga mengatakan sahih dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud 111. Ikhwan, a'azanillah wa iyyakum. Adapun pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengusap kepala itu disunnahkan 3 kali. Seperti tadi yang merupakan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu diantaranya memang mereka punya salah satu dalil yang sering dibawakan. Ada beberapa dalil, tapi pada kesempatan ini Anda bawa satu saja dalil yang sering dibawakan. Di antaranya adalah apa yang disandarkan pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Katanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Annan nabiyya", dikisahkan maksud saya di dalam satu hadis yang ini adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu 3 kali. Kalau redaksi hadis ini menunjukkan berlaku umum. 3 kali yang untuk mana? Dari mulai membasuh telapak tangan, berkumur, memasukkan air ke hidung dan seterusnya yang digabungkan itu sampai pun termasuk katanya kepala. Maka kita jawab benar, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 230. Tetapi telah nyata dalam satu kaidah bahwasanya hadis yang umum, jika ada hadis yang umum kemudian datang hadis yang khusus, maka yang dijadikan dalil hadis yang khusus. Di dalam hadis yang umum memang disebut 3 kali. Tapi pada hadis yang khusus sudah tegas mengatakan kalau pas kepala itu hanyalah 1 kali. Maka hendaklah hadis yang umum itu telah dikhususkan khusus untuk kepala dan telinga mengikuti hadis yang mengkhususkan sebanyak 1 kali. Sementara itu, mengenai hadis yang juga dijadikan landasan oleh mereka yang menyunahkan mengusap 3 kali, bahwasanya annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddu'a, bahwa Nabi SAW pernah berwudu, famasaha ra'sah salasa, lalu beliau mengusap kepalanya 3 kali. Di sini tegas kalau di sini. Disebut langsung. Kalau di hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi tidak disebut sebetulnya kalau kepala berapa kali. Bahkan kalau di hadis riwayat Utsman radhiyallahu anhu tadi yang saya sebutkan, pas kepala tidak disebut berapa kali. Kalau yang lain disebut 3 kali. Pas kepala justru tidak disebut. Bahkan sebetulnya ulama mengatakan pas Utsman radhiyallahu anhu menyebut kepala tidak disebut, itu menunjukkan katanya berarti 1 kali bahkan. Tapi sementara biarlah saya hanya membantah sisi itu dari sisi yang tadi saya sampaikan. Adapun dari sisi yang tegas, ada ini yang tegas bahwa mengusap kepala 3 kali.
Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor hadis 410. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Al-Kubra nomor hadis 297 dan Daraqutni nomor hadis 263. Andai hadis ini sahih, selesai urusannya. Berarti boleh kita pakai pengusapan 3 kali, boleh kita pakai pengusapan 1 kali. Andai hadis ini sahih. Tetapi nyatanya dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Amir bin Syafiq. Dan dia adalah Ibnu Jamrah al-Asadi al-Kufi. Ibnu Ma'in telah menyebutkan rawi ini sebagai dhaiful hadis. Sebagaimana bisa kita lihat dalam kitab Al-Mizan, satu kitab rijal hadis 4080. Kemudian ada beberapa riwayat lain yang semakna ini. Tapi semuanya adalah lemah. Dan yang menarik, Imam Baihaqi, padahal beliau orang yang meriwayatkan hadis tadi, bahwa Nabi SAW mengusap kepala 3 kali. Termasuk Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis itu, setelah meriwayatkan beliau justru berkata, wa qad ruwiya min aujah gharibah an Utsman radhiyallahu anhu. Dan sungguh memang telah ada diriwayatkan yang disandarkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beberapa periwayatan yang aneh katanya, asing, gharib. Yang di situ menyebutkan at-tikror fi mas'ir roksi. Pengulangan mengusap kepala katanya. Memang ada. Sampai pun Imam Baihaqi rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini, beliau pun mengatakan, iya betul. Tapi ini periwayatannya gharibah. Periwayatan yang asing. Ya, dalam masalah at-tikror fi mas'ir roksi. Pengulangan, tikror, pengulangan. Pengusapan kepala. Illa annaha ma'akhilafil huffaz at-tiqat. Hanya saja periwayatan yang mengulang pengusapan kepala itu 3 kali menyelisihi perawi-perawi lain yang lebih dapat terpercaya. Maka laisat bihujjati 'inda a'lal ma'rifah wa in kana ba'du ashabuna yuhtaj biha. Dengan demikian tidak sepantasnya berhujjah dengan ini. Intinya seperti itu. Sampai Imam Baihaqi rahimahullah setelah menyebutkan itu dan beliau ikut meriwayatkan, tapi beliau pun menjelaskan bahwa ini aneh periwayatan ini. Karena memiliki riwayat yang lain lebih kuat. Tidak disebut di situ Utsman bin Affan mengusap 3 kali katanya. Ini aneh periwayatan ini. Itu bisa kita lihat dalam Sunanul Kubra juz 1 halaman 62. Bahkan termasuk Abu Dawud sendiri. Sebagai orang yang meriwayatkan hadis tadi, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan mengusap itu pengusapan kepalanya 3 kali dengan lafaz yang tegas. Maka beliau dalam Sunan Abu Dawud juz 1 halaman 74 mengatakan ahadits Utsman radhiyallahu anhu as-sahih. Kalau riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang banyak dan sahih, maka semuanya tadullu menunjukkan ala masdir roksi bahwa pengusapan kepala itu annahu marroh. Yang sahih 1 kali. Bahkan ini yang mengatakan termasuk Abu Dawud yang ikut meriwayatkan pengusapan 3 kali sendiri. Setelah meriwayatkan justru mengkritik sendiri bahwa kalau yang sahih banyak jalur sahih dari Utsman bin Affan itu pengusapan kepala ala masjid roksi annahu marrah. Hanya 1 kali. Maka fa innahum zakarul wudu salasan. Ya, mereka lalu menyebut ada di sini menyebut 3 kali. Maka periwayatan yang lebih kuat, bahkan Abu Dawud sendiri rahimahullah singkatnya menyatakan bahwa yang lebih mantap sahih itu periwayatan dari Utsman radhiyallahu anhu itu hanya usapan kepala 1 kali. Dan atas dasar itu maka Syekh bin Baz rahimahullah sampai berkata as-shawwab
marrotan wahidah. Yang benar pengusapan kepala itu hanya satu kali. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun berkata, amma ma yarwi fi ba'dir riwayat. Adapun yang datang dari sebagian riwayat, annahu, bahwasanya Nabi SAW itu mengusap kepalanya tiga kali, fahuwa dhaif. Itu lemah, tidak sah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi SAW tidak sah. Al-mahfuz, dan yang lebih benar, yang lebih terjaga periwayatannya dalam kaitan pengusapan kepala ini adalah mashah wahidah, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Usapan kepala hanya satu kali. Hakadha ja'atil ahaditsis shahihah an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Mas ar-ras, pengusapan kepala itu yaitu wahidah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, hanya satu kali. Itu ada selama beliau dalam bentuk audio yang bisa disimak di http binbaz.org nomor fatwa 2243. Demikianlah dapat disimpulkan dalam penjelasan ini, sekalipun ulama berbeda pendapat, tetapi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan lebih selamat adalah mengusap kepala dan daun telinga cukup satu kali dan tidak perlu diulangi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.